Kalista Gongsun, aku peringati kamu. Kathleen Zhao sudah benar-benar marah, kemudian mengatakan, jika kamu berani merebutnya dariku, aku akan menghancurkan kamu dan keluarga Gongsun. Kalista Gongsun kemudian mendorong kacamata emasnya. Wanita itu tertawa, mengatakan, Kathleen Zhao, kamu jangan pikir kalau kamu itu sangat hebat. Orang-orang mungkin takut pada dirimu, tetapi tidak denganku. Masih berani sekali mengatakan untuk menghancurkan keluarga Gongsun. Apakah kamu pikir kalian keluarga Zhao saja yang sangat hebat di kota Di? Apa kamu pikir duniaku bisa jauh lebih rendah dari duniamu? Apa mungkin kamu berpikir kalau statusku bisa jauh lebih rendah darimu? Mungkinkah hubunganku dengan kakak sepupuku tidak sebagus hubunganmu dengan kakak sepupuku? Kalista Gongsun mengatakannya dengan santai, jangan sedikit-sedikit mengancamku, kamu tidak bisa menakuti diriku. Menyelesaikan perkataannya, Kalista Gongsun kemudian mengambil gelas anggurnya dan mencicipi anggurnya. Wanita itu tersenyum senang, seolah-olah dia sudah memenangkan pertarungan ini. Kathleen Zhao memang tidak akan sanggup membuat wanita itu ketakutan. Sebagai bagian dari 5 keluarga terkaya di kota Di, keluarga Gongsun juga tidak lebih buruk jika dibandingkan dengan keluarga Zhao. Apalagi, hubungan antara Kalista Gongsun dan Cameron Lin juga sangat baik. Apa kamu pikir aku sedang menakut-nakuti dirimu? Baiklah, Kalista Gongsun, kamu berani melawanku, aku akan membuatmu menyesal. Kathleen Zhao kemudian mengatakannya dengan sangat marah, amarahnya membuat dadanya hampir meledak. Jelas-jelas apa yang dikatakan oleh Kalista Gongsun adalah sebuah kenyataan. Wanita itu juga tidak akan bisa memutarbalikkan fakta. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Kalista Gongsun. Dia benar-benar sangat marah. Oh, membuat diriku menyesal. Kalista Gongsun kemudian menggelengkan kepalanya. Perlahan-lahan dia menambahkan, Kathleen Zhao, apa kamu tidak salah? Kamu tidak bisa melihat kakak sepupuku bersama dengan kakak iparku Luzang. Bagaimana kamu ingin mengancamku? Aku bisa saja mengatakan sesuatu pada kakak sepupuku. Kamu lihat bagaimana dia akan membereskan dirimu. Apa kamu tidak ingin memperbaiki hubunganmu dengan kakak sepupuku? Kamu ingin menjadi kakak iparku, tetapi kamu bahkan berani sekali mengganggu adik sepupumu. Haha. Kalista Gongsun mengatakannya dengan ekspresi mengejek. Mendengarkan perkataan ini, wajah Kathleen Zhao kemudian berubah serius. Hari ini dia merasakan kalau dia telah bertemu dengan lawan yang sebanding. Baik Luzang, Chloe, maupun Anna, jujur saja, dia tidak merasa ada di antara mereka yang bisa lebih hebat dari dirinya. Sekarang di hadapannya, Kalista Gongsun adalah ancaman paling besar. Bukan saja wanita itu tidak kalah darinya dari segi manapun, wanita ini juga sangat licik. Dirinya adalah adik sepupu dari Cameron Lin, hubungan mereka juga sangat baik, mereka juga tumbuh besar bersama-sama. Wanita seperti ini berada di samping pria itu, adalah seorang wanita yang sangat berbahaya. Licik. Kathleen Zhao kemudian mendengus dingin, dia mengatakannya dengan sangat tidak senang. Kalista Gongsun juga ikut-ikutan mendengus, mengejarnya agar dia peduli tetapi tidak dia peduli juga, dasar tidak tahu malu. Mereka berdua kemudian saling bertatap dengan dingin, suasana tempat itu menjadi sangat mencekam. Sementara Eli Chu yang duduk di samping, mendengar perkelahian mereka dan merasa tidak nyaman, wajahnya berubah sedikit merah. Dia sebenarnya sangat menyukai Tuan Lin. Tetapi jika diperhatikan, di sekitar pria itu sepertinya selalu ada begitu banyak wanita cantik. 2 wanita cantik yang kelihatan seperti malaikat di hadapannya ini, karena cemburu dan ingin mendapatkan perhatian dari Tuan Lin, lantas berani mengatakan apapun. Kalista Gongsun, aku pergi ke toilet dulu. Kalian berbicaralah dengan tenang. Eli Chu mengatakannya dengan sedikit tidak enak, mencairkan ketegangan di tempat itu. Wanita itu kemudian beranjak dan keluar dari tempat itu. Baiklah Eli Chu, jaga dirimu baik-baik, jangan sampai masuk angin. Besok kita masih harus bersama dengan kakak sepupu pergi bermain di kota Tianlong. Kalista Gongsun melihat Kathleen Zhao, dan mengatakan hal ini dengan sengaja.
Kathleen Zhao kemudian memicingkan matanya, dia lantas menatap Kalista Gongsun dengan tatapan dingin, tatapannya seolah-olah dapat membunuh orang. Di sisi lain, di dalam ruangan VIP, Cameron Lin sedang duduk di tempat duduk utama, Dilong Zhao duduk di sampingnya, mengambil teh perlahan-lahan mengisi 2 cangkir de Tuan Lin, silahkan. Pria itu kemudian menjulurkan tangannya, dengan sopan mengatakannya, dia terlihat sangat sopan. Cameron Lin kemudian menerima cangkir teh tersebut, dia lantas mencicipinya. Dilong Zhao kemudian memperhatikan pria itu dengan tatapan serius, sepertinya setelah berpikir cukup lama, dia lantas membuka mulutnya dan mengatakan, Tuan Lin, masalah pertunangan antara adikku dan dirimu, kita keluarga Zhao sudah membahasnya, Tuan Besar dan Nyonya Besar juga sudah mengatakan keinginan mereka. Nyonya Besar ingin bertemu denganmu, aku berharap Anda bersedia berkunjung ke kediaman keluarga Zhao 1 kali saja. Nyonya Besar ingin mengetahui apa yang kamu pikirkan tentang perjodohan kamu dengan keluarga Zhao. Beliau juga berpikir untuk memastikan bisnisnya di kota Tianlong. Nyonya Besar berpikir untuk berjumpa denganku. Cameron Lin kemudian mengerutkan dahinya. Dia ingat ketika dia masih muda, Nyonya Besar inilah yang sangat bersemangat untuk menjodohkan mereka, dari dulu sudah seperti ini. Sepertinya, Nyonya Besar keluarga Zhao dan kakeknya, memiliki hubungan yang sangat erat. Benar sekali, Nyonya Besar sudah lama tidak mengenalnya tentang kabar Anda, beliau sangat menyayangi adik perempuanku, kali ini Nyonya Besar mengatakan, bahwa beliau akan menyelesaikan masalah perjodohan kemarin. Dilong Zhao mengatakannya dengan sungguh-sungguh, Anda seharusnya sudah mengetahuinya, Nyonya Besar dan juga Tuan Besar Qi memiliki hubungan sepupu yang sangat erat. Oleh karena itu, mohon agar Tuan Muda Cameron bisa memperhatikan hal ini dengan sungguh-sungguh. Paras dari adik perempuanku, Anda sendiri juga sudah melihatnya, dia tidak menginginkan pria lain selain Anda. Ujar Dilong Zhao perlahan-lahan. Cameron Lin kemudian berpikir sejenak, pria itu kemudian mengatakan, masalah Nyonya Besar, aku memiliki pertimbanganku sendiri. Aku akan pergi menemui beliau dan memberikan penjelasan. Nyonya Besar keluarga Zhao adalah sepupu jauh dari kakeknya. Beliau juga berasal dari keluarga terpandang Qi di kota Di, tetapi dia sudah menikah dan menjadi anggota keluarga lain selama setengah abad. Anggota keluarga yang berasal dari cabang itu hanya tersisa wanita itu sendiri. Oleh karena itu ketika terjadi sesuatu yang buruk kepada keluarga Qi, dia sama sekali tidak mengalami apapun. Jika dilihat dari generasi beliau, Cameron Lin sudah harus memanggilnya dengan panggilan nenek. Terlebih lagi, hubungan kekerabatan antara Nyonya Besar dan juga kakeknya sangatlah dekat. Waktu itu beliau termasuk adalah seorang wanita yang sangat berkuasa. Kata-katanya di keluarga Zhao termasuk sangat kuat, bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan kata-kata dari Tuan Besar Zhao. Kabarnya Tuan Besar keluarga Zhao bisa di posisi sekarang itu juga karena wanita ini yang telah membantunya. Begini jauh Ibu Bo, Nyonya Besar Jux mengatakan, beliau bersedia membantu Anda melawan keluarga Su di kota Di. Ujar Dilong Zhao dengan serius. Oh, Cameron Lin sepertinya tertarik, dia merasa kunjungannya kali ini ke keluarga Zhao tidak akan segampang yang dibayangkannya. Nyonya Besar yang sangat jeli ini bukan hanya ingin berjumpa dengan dirinya, beliau juga ingin membahas tentang masalah keluarga Su. Di tangan beliau ada kartu as dan juga hubungan yang menguntungkan, beliau menginginkan agar dirinya membereskan hal ini, kemudian melamar Kathleen Zhao. Cameron Lin kemudian menyerupi tehnya, mengatakan, bisakah kamu memberitahu Nyonya Besar, waktunya sudah ditentukan, 3 hari kemudian aku akan pergi menemuinya di kediaman keluarga Zhao. Baiklah, aku akan mengatakan hal ini pada beliau. Dilong Zhao kemudian menganggukkan kepalanya. Hari ini Dilong Zhao datang untuk mencari Cameron Lin, selain karena adik perempuannya ingin melihat Cameron Lin, beliau juga bertindak sebagai seorang pemberi pesan. Bagaimanapun, jika keluarga Zhao tidak mengirimkan orang yang lebih hebat untuk mengundang Cameron Lin tidak mungkin akan memberi mereka muka. Di dalam keluarga Zhao, satu-satunya orang yang paling pantas memberanikan hal ini tidak lain adalah dirinya.
Klak, ketika Dilon Zhao bermaksud melanjutkan perkataannya, di saat itu pula, lampu di dalam ruang VIP tiba-tiba saja padam, tempat itu kemudian diliputi oleh kegelapan. Beberapa saat kemudian, penerangan gedung pelelangan Huyi semuanya menjadi gelap gulita, lampu di tempat itu semuanya sudah padam. Ini, mengapa bisa mati lampu? Wajah Dilon Zhao kemudian berubah tidak senang, pria itu terlihat sangat waspada. Cameron Lin tidak memperlihatkan ekspresi apapun, matanya memancarkan aura dingin. Ayo jalan. Suruh orang-orang bawahanmu untuk menjaga 2 orang wanita yang kubawa bersama denganku. Ujar Cameron Lin dengan nada serius. Pria itu kemudian bergerak dengan sangat cepat beranjak dari tempat duduknya, dalam sekejap dia sudah berada di luar ruang VIP. Dilon Zhao juga mengikutinya dengan ekspresi serius. Di dalam gedung pelelangan Huyi itu sedang ada sebuah pertemuan yang sangat penting, ada generator listriklah yang bisa menjadi sumber penerangan dari tempat tersebut, seharusnya tidak akan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.